鸣钟响，沈苍生、李玄通杀符。魔龙。有问题，这里肯定有问题。才有资格去猎杀北子。教暴躁善妒，阴险谨慎，胆小怕。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Great Rule. Tepatnya untuklah episode terbaru. Untuk di episode sebelumnya, Muzhen telah berhasil menyentuh mata hati. Dan Lingxi juga membahas tentang salah satu wanita yang begitu berjasa kepadanya. Namun ya, dia sama sekali tidaklah mengingatnya guys. Alasannya, dia hilang ingatan. Dan wanita tersebut adalah ibunya dari Muzhen. Sedangkan untuk Ling Xuantong dan Chen Changsheng meminta bantuan karena mereka sedanglah dikepung dengan daftar buronan guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sinyal bantuan dari Chen Changsheng ternyata disebut sebagai lonceng darah. Dan ini hanya dimiliki oleh 10 besar murid dari daftar langit. Muzhen langsunglah berpamitan karena ini adalah tanda buruk. Sedangkan untuk para petinggi akademi, mereka langsunglah membahas tentang lonceng darah. Mereka tahu kalau Chen Changsheng dan Li Xuantong sedanglah mengalami bahaya besar. Yang membuat mereka bingung dari mana Molongzi bisa untuklah bekerja sama dengan daftar buronan. Dan mereka yakin istana Longmo lah yang berada di belakang semua ini. Jika memang terjadi seperti itu, berarti Chen Changsheng dan Li Xuantong hanyalah sebagai umpan. Meski begitu, para tetua tidak diperbolehkan turun tangan. Sebab adanya sebuah perjanjian dengan istana Longmo, kedua belah pihak tidak boleh mengutus tetua untuklah ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Jadi ya, mau tidak mau, mereka haruslah mengirimkan para generasi muda dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi, tetua Mo Youlah yang diperintahkan memilih beberapa murid untuk diturunkan guys. Sedangkan untuk para murid yang telah berkumpul, di sana sudah ada Muzhen yang langsung diberitahu oleh Sun Er kalau Lu Li telah memiliki seseorang yang dirindukan. Mendengar itu ya, Muzhen tampaklah kebingungan sehingga datanglah Lu Li, dia pun langsung meluruskan agarlah kesalahpahaman ini tidak menjadi masalah besar. Tetapi ya, Muzhen memberitahu kalau Lingxi tertarik dengan tubuhnya. Mendengar itu, Sun Er langsung pergi dari sana guys. Untuk Muzhen dan Lu Li sungguhlah kebingungan. Dan Muzhen melanjutkan, alasan tetua Lingxi tertarik dengan tubuhnya karena ada pagoda agung. Dan semua itu ada keterkaitan dengan ibunya. Dan Lu Li juga meluruskan kalau orang yang dia rindukan hanyalah teman baiknya, yaitu seorang gadis. Sangat mudah ya jika saling terbuka satu sama lain guys. Lalu datanglah tetua Muyu dengan memanggil Muzhen, Susuan dan Lu Li untuklah bergabung dengan aula hukuman. Mereka akanlah diturunkan untuk menyelamatkan Chen Changsheng dan Li Xuantong. Untuk beberapa murid yang inginlah ikut serta, mereka tidak diperbolehkan. Alasannya, mereka masihlah belum cukup kuat. Setelah mereka berkumpul, di sana sudah ada Gu Tianyan, Zhou Jingsan, dan Lin Zheng sebagai ketua dari pasukan bantuan. Muzhen sekali lagi memperingati kepada Lu Li, dia seharusnya tidak perlu untuklah ikut, karena tugas ini bisa saja merenggut nyawa. Tetapi ya, Lu Li tetaplah memaksa, jika dia pergi, maka dirinya juga haruslah pergi. Tidak lama dari itu, datanglah tetua Lingxi yang membuat mereka terkejut-kejut. Karena ini baru pertama kalinya Lingxi keluar dari kediamannya. Kakinya melangkah ke arah Muzhen dan memberikan metrik spiritual tingkat kelima yang telah dia gambar sendiri. Untuk Lin Zheng dan lainnya sungguhlah terkejut. Ternyata Muzhen begitu dekat dengan tetua Lingxi.
Padahal mereka bertiga sebagai tetua dari aula hukum sama sekali tidak bisa untuklah mendekatinya. Untuk Gutianyan ya, dia pasti sangatlah iri karena dia mendapati gulungan matriks 5 yang begitu sangatlah luar biasa. Untuk Qingsan mengakui kalau Mu Chen memang memiliki pesonanya sendiri. Tidak sampai di situ, ketika Lingxi mengucapkan hati-hati dalam perjalanan, membuat mereka semua langsunglah menoleh kepada Mu Chen guys, dengan raut wajah yang begitu kebingungan serta juga iri. Lantas Luli langsunglah menginterogasinya, apakah dia adalah senior baik yang disebut oleh Mu Chen. Dia mengiyakannya, tetapi dia tidak menyangka kalau Lingxi akanlah datang untuk menemuinya secara pribadi. Untuk Luli, dia juga tidak menyangka ternyata Lingxi begitu sangatlah cantik. Namun untuk Lin Zeng langsunglah menengahinya kalau mereka tidak memiliki waktu untuklah berdebat, sebab mereka akanlah segera berangkat. Sementara itu, untuk di istana Longmo, sebut saja seperti itu ya, kita kagak tahu nih di mana mereka berada guys. Yang kita ketahui kalau pria berbaju hitam ini berasal dari istana Longmo, dan mereka lah yang telah merencanakan semua ini. Untuk si pria berbaju putih meminta kepadanya untuklah jangan terburu-buru. Mereka semua ini hanyalah sebagian dari rencananya. Lebih tepatnya, mereka hanyalah menjadi umpan. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga untuklah mendapati harta tersebut. Kira-kira apa guys? Jadi rencana terbesar mereka, tunggulah mereka semua saling bertarung satu sama lain. Sebab dia tahu para daftar buronan ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang serakah, ada juga yang keras kepala. Mereka bertarung dengan nyawa. Jika mereka tahu kalau adanya harta yang begitu berharga dan sedang diincar, maka ya mereka akanlah bertarung untuk memperebutkan hal tersebut. Tetapi tujuan utama dari rencana ini yaitu menghancurkan Akademi Beijang. Raja beracun akanlah diturunkan di akhir-akhir, barulah berhak untuk memburu masa depan Beijang. Sedangkan untuk pasukan Beijang, Lin Zeng memberitahu bala bantuan yang dikerahkan oleh Mo Longzi adalah peringkat 10 besar dalam daftar buronan. Jadi ya, setiap dari mereka bukanlah orang yang sederhana. Harapan dia kalau mereka ini bisa bekerja sama dan janganlah meremehkan lawannya. Dan Lin Zeng memberitahu satu persatu sifat dari daftar buronan. Seperti Ciu, dia begitu sangatlah berani dan peka, mesum dan haus darah. Ditambah, dia juga handal untuklah memakai senjata rahasia. Bahkan pernah menghabisi banyak sekali murid wanita dari Akademi Beijang. Sedangkan untuk Mo Jiang sebagai kekasihnya, dia adalah pemarah dan pecemburu. Dia begitu sangatlah mahir menggunakan banyak sekali senjata yang berupa pisau dan tombak. Ditambah, jika bertemu wanita yang lebih cantik daripada dirinya, sudah pasti akanlah dia habisi. Sesuai dengan sifat aslinya, pecemburu guys. Untuk Teng Long, dia memiliki tubuh yang begitu kekar, tetapi pemikirannya begitu kaku. Namun untuk masalah kemampuan, janganlah dianggap remeh. Sesuai dengan peringkatnya, yaitu peringkat 6. Lalu untuk Gu Xiong, dia memiliki tubuh yang begitu besar, memiliki senjata kapak besar, dan berada di peringkat keempat. Dan untuk peringkat ketiganya adalah Mugu. Dia pandai dalam hal kecepatan dan susah untuklah diatur, serta dia begitu sangatlah licik serta waspada. Dan untuk peringkat kelimanya yaitu Ujia. Dia mahir dalam bermain musik, tetapi dia memiliki sifat yang keras kepala dan selalu merasa hebat. Ditambah, dia juga sangatlah mahir dalam kekuatan matriks. Bisa dikatakan dia adalah lawan yang paling sulit dilawan guys. Alasannya, dalam dunia Mu Chen, kekuatan matriks adalah kemampuan tingkat tinggi dan sangatlah sulit untuklah dikuasai. Hanya beberapa orang sajalah yang bisa menggunakan kekuatan matriks, begitu ya. Namun, dari kelima orang yang telah disebutkan,
orang yang paling terkuat menurut Lin Zeng adalah Mo Longzhi. Dia adalah ketua dari mereka berlima saat ini. Memiliki sifat yang begitu sangatlah ambisius dan bisa untuklah memimpin dalam pertarungan. Untuk Istana Longmo mengetahui Mu Chen juga turun tangan dalam pertarungan ini. Sontak ya, Istana Longmo akanlah bergerak untuklah merebut kembali pilar iblis Dasumi alias pagoda agungnya. Jadi ya, untuk pagoda agungnya ini memiliki sebutan yang berbeda-beda di setiap orang-orang yang berbeda juga guys. Jadi ya, ini adalah kesempatan bagi Mo Longzhi untuk menebus kesalahannya. Jika dia berhasil, maka dia akan diterima kembali oleh Istana Longmo. Tetapi jika gagal, dia tidak akanlah pernah kembali hidup-hidup. Wadaw. Kembali kepada pasukan Beichang, Lin Zeng sudah tahu letak dari Chen Changsheng dengan Li Xuantong berada di lembah kabut. Namun ya, mereka tidaklah bisa masuk secara terburu-buru karena untuk lembah kabut ini memiliki rintangan dan bahayanya sendiri. Jika mereka memasukinya, maka indera perasa dan indera penglihatan mereka akanlah menurun drastis. Namun ya, keputusan dari Chen Changsheng dan Li Xuantong pergi ke lembah kabut itu adalah hal yang baik. Mereka bisa untuklah bersembunyi guys. Namun bagi mereka yang masih berada di luar, ini adalah keputusan yang begitu berat. Jadi ya, perjalanan ini akan sangatlah berbahaya guys. Karena mereka sudah siap, mereka memutuskan untuklah masuk. Namun ya, baru saja mereka masuk, adanya formasi matriks yang aktif. Tandanya mereka sudah masuk perangkap dari Wujia. Untuk Wujia langsunglah menyerangnya dengan memberikan sinyal kepada rekan-rekannya. Dan berkata kalau ikan sudahlah masuk ke dalam jaring. Tanpa basa-basi ya, mereka berlima langsunglah bergerak. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini ya guys. Ya, untuk di episode kali ini tidak ada yang namanya pertarungan. Kita hanya diperkenalkan satu persatu tokoh dari daftar buronan yang memiliki sifat yang begitu sangatlah berbeda-beda ya. Jadi intinya, tujuan utama dari rencana ini yaitu Istana Longmo inginlah merebut kembali Menara Pagoda Agung milik dari Mu Chen. Namun, untuk keenam daftar buronan ini sama sekali tidak mengetahui tujuan utamanya. Yang mengetahui hanyalah Mo Longzhi seorang guys. Jadi ya, jika mereka berenam nantinya tahu, maka ada yang namanya perebutan. Maka dari itulah si pria berbaju putih berkata, dalam pertarungan ini siapa yang akan menjadi raja beracun terakhir? Jika berhasil ya, maka dia akanlah menjadi penghancur untuklah di Akademi Beichang di masa depan guys. Maksud dari raja beracun yaitu orang yang memiliki sifat yang serakah dan juga seringlah memanipulasi. Ya, sesuai dengan artinya beracun lah guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 有问题，这里肯定有问题。才有资格去猎杀北子，叫暴躁善妒，阴险谨慎。